Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Randy Rinaldi. NIM PTG saya 23184000019. Nomor UKG 201503161733. Saya adalah mahasiswa peserta uji kinerja PTG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Demikian adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Randy. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran sejarah, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Salah satu bisa memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa dulu. Baik, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran, kita awali dulu dengan presensi untuk mengecek kehadiran. Kelas 10-8 Ahtar Khalid, Aryananta, Ataya Aska, Clarenza Sinta Audia, Dewi Fadila Maharani, Dea Amanda Putri. Nah, pada kesempatan hari ini di mata pelajaran sejarah, kita akan belajar tentang salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah mempelajari materi tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Ada berapa teori? Masih ingat? 5. Yang pertama adalah teori Brahmana, Vaishya, Satria, Sudra, dan Arus balik. Oke, mungkin sambil diingat-ingat kembali mengenai materi yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Pada kesempatan hari ini, kita nanti akan belajar tentang berbagai macam hal, yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno. Ada yang tahu Kerajaan Mataram kuno itu letaknya ada di mana pada saat itu? Ada yang tahu? Mas Arya? Mas Antar? Di Jawa Tengah. Sebagian wilayahnya ada di Jawa Tengah dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta saat ini. Peninggalannya apa saja? Yuk, ada yang tahu? Candi dekat dengan kita. Candi apa? Prambanan, Borobudur, Candi Kalasan, Plaosan, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil-hasil peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar banyak tentang Kerajaan Mataram kuno. Adapun untuk capaian pembelajaran yang akan kita lampaui pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal,
nasional, dan global. Yang ketiga, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Dan yang terakhir, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronis dan atau sinkronis. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis sistem pemerintahan sosial, budaya, ekonomi, dan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Jadi nanti kalian diharapkan akan memahami yang pertama sistem pemerintahannya, kemudian sistem sosialnya, budaya, ekonomi, dan mengidentifikasi hasil peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno. Oke, untuk selanjutnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang akan termuat dalam pembelajaran ini diantaranya adalah 1. Bernalar kritis, dikembangkan dengan menganalisis materi kemudian disajikan dalam e-poster sejarah. Kemudian yang kedua, gotong royong, dikembangkan melalui diskusi atau kegiatan diskusi untuk menyelesaikan pembuatan e-poster sejarah bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa secara pribadi maupun kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif, dikembangkan pada pembuatan hasil diskusi kelompok berupa e-poster sejarah. 3. Baik, untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa sarana dan prasarana. Yang pertama adalah laptop, LCD, speaker sekolah, kemudian lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan mendapatkan LKPD, kemudian media berupa video, PowerPoint, handphone masing-masing, kemudian aplikasi Canva yang akan kalian gunakan untuk editing pembuatan e-poster. Kemudian untuk model yang saya gunakan untuk pembelajaran ini adalah problem based learning, yaitu nanti kalian akan memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Saya punya 2 gambar di depan. Ada yang tahu gambar 1? Candi. Yuk, angkat tangan. Siapa yang mau bisa menjawab? Mbak Lukita. Candi apa Mbak Lukita? Borobudur. Betul ya? Betul sekali. Letaknya ada di mana? Di Magelang, Jawa Tengah ya. Ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Kemudian, benda apakah yang ada di gambar 2? Ya, Mbak? Prasasti, betul sekali. Ada yang tahu nggak? Ini prasasti apa? Namanya? Pasti ini ada hubungannya dengan kerajaan Mataram kuno. Siapa yang tahu? Ya, Mbak siapa? Mbak Vera, Prasasti Canggar, betul sekali. Prasasti Canggar. Ada yang tahu isinya? Sekarang. Isinya apa? Ini berbahasa Sanskerta, huruf Pallawa. Yang isinya? Menceritakan tentang pendirian lingga, dan jika diterjemahkan itu adalah informasinya berkaitan dengan siapa yang pernah memimpin dari kerajaan Mataram kuno. Ada dinasti Sanjaya maupun Sailendra, karena ada 2 dinasti. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah berkunjung ke gambar 1? Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Pernah? Belum. Baru ada 5 dari sekitar 36 siswa. Nah, ini PR kita. Semoga nanti pada saat kalian kelas 11 nanti ada program studi wisata yang nantinya mungkin kita bisa belajar banyak di Candi Borobudur. Itu ya. Oke. Kemudian siapa yang membangun bangunan tersebut? Ada yang tahu? Dinasti Sailendra, betul. Siapa yang membangun raja siapa? Inisialnya S. Samaratungga. Raja Samaratungga
pada masa dinasti Sailendra. Candi ini bercorak Buddha. Oke, ini adalah pengantar untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, baik. Di depan sudah saya siapkan video pembelajaran yang berkaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi nanti ada peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan Mataram kuno. Bisa kalian saksikan. Peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan sejarah merupakan bukti-bukti kehidupan manusia dari hasil kreativitas budaya, baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, pembelajaran, sejarah, yang dari dalamnya dapat kita temukan kebenaran-kebenaran sejarah tertentu yang menyangkut sebuah peristiwa sejarah. Apa saja peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Prasasti, candi, patung atau arca, kitab, Oke, itu tadi adalah video yang mungkin berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi ada peninggalannya apa saja? Candi, kemudian prasasti, kemudian patung atau arca, kemudian yang terakhir adalah kitab. Nah, hasil-hasil peninggalan itu bisa membuat sebuah informasi yang sangat luar biasa bagi pengetahuan, karena melalui peninggalan-peninggalan itu kita dapat menggali sebuah informasi bagaimana sih kehidupan manusia pada masa kerajaan Hindu-Buddha pada masa itu, khususnya di kerajaan Mataram kuno. Bagaimana kehidupan pemerintahannya, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana kehidupan budayanya, ekonomi, bahkan sampai dengan mereka bisa membuat sebuah peradaban yang luar biasa. Nah, dari peninggalan-peninggalan itu kita bisa mengulik atau bisa mencari sebuah informasi yang sangat berharga sekali. Bahkan sampai dengan sekarang bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang dalam bingkai perspektif yaitu sejarah. Oke, untuk selanjutnya Pak Reni punya kuis yang bisa kalian kerjakan secara bersama-sama, tetapi individu. Kita menggunakan aplikasi Quizzes yang bisa kalian lihat di depan. Kalian bisa join di alamat yang sudah saya tampilkan di depan, kemudian bisa memasukkan kodenya atau passwordnya. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk saya lakukan sebagai diagnostik awal ya, tes diagnostik awal untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang kerajaan Mataram kuno. Ibaratnya sama seperti quick test, begitu ya, untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Oke. Setelah kalian tadi mengerjakan soal di aplikasi Quizzes, ternyata sudah banyak yang tahu tentang apa itu kerajaan Mataram kuno. Dibuktikan dengan dari beberapa teman tadi memperoleh skor yang maksimal ya, yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Jani. Itu adalah pengetahuan awal yang kalian miliki. Semoga nanti ketika kalian sudah mempelajari materi di kerajaan Mataram kuno ini, nanti akan semakin menambah wawasan kalian. Nah, itu selanjutnya
di pembelajaran hari ini saya menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning. Nanti saya akan memberikan permasalahan kepada kalian. Ada 5 permasalahan yang harus kalian pecahkan dalam masing-masing kelompok. Karena permasalahannya ada 5, saya bagi menjadi 5 kelompok. Oke, untuk pembagian kelompok 1 nomor presensi 1 sampai dengan 7. Kemudian untuk kelompok 2 presensi 8 sampai dengan 14 dan seterusnya sampai dengan nanti 36 siswa. Jadi nanti secara heterogen akan ada 7 sampai dengan 8 orang dalam satu kelompok. Jelas? Jelas. Baik, untuk selanjutnya untuk kerajaan Mataram kuno, permasalahan yang akan saya bagikan dalam setiap kelompok yaitu kelompok 1 akan mendapatkan materi tentang pemerintahan atau sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Kelompok 2 mengenai sistem sosial kerajaan Mataram kuno. Kemudian kelompok 3 mengenai kehidupan budaya masyarakat Mataram kuno. Dan yang keempat, kelompok 4 itu mengenai sistem ekonomi kerajaan Mataram kuno. Dan kelompok 5 atau kelompok yang terakhir itu nanti akan mempelajari tentang hasil-hasil atau peninggalan dari kerajaan Mataram kuno itu sendiri. Oke, kelompok 1 coba angkat tangan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kelompok 5. Dalam LKPD itu atau lembar kerja peserta didik yang kalian terima itu berisi tentang perintah untuk mengerjakan sesuai dengan masing-masing permasalahan. Kelompok 1 berkaitan dengan pemerintahan, kelompok 2 berkaitan dengan sosial, kelompok 3 budaya, kelompok 4 ekonomi, dan kelompok 5 adalah hasil-hasil peninggalan budaya dari kerajaan Mataram kuno. Di mana kalian nanti akan membuat sebuah desain yaitu e-poster sejarah menggunakan aplikasi yang tidak berbayar saja, yaitu menggunakan aplikasi apa? Canva. Bisa ya? Silakan kalian bisa membuat e-poster atau desain yang menarik agar dalam kedepannya nanti orang yang membaca poster kalian, melihat poster kalian itu akan mengetahui, oh maksud dari poster ini itu apa gitu. Waktunya kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian setelah itu nanti kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil dari e-poster kalian itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Baik, kalau cukup silahkan bisa lanjut untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Kalian sudah selesai untuk pembuatan e-poster? Sudah ya? Sudah Pak. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini adalah waktu kalian untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian berupa e-poster sejarah. Seperti yang sudah dikirimkan ke Pak Randy, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, hari ini akan dipresentasikan oleh 3 kelompok itu beserta nanti kalau waktunya cukup nanti tambah 2 dari kerajaan dari ekonomi dan hasil peninggalan gitu. Kemudian langsung saja silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Pada saat presentasi tolong semuanya bisa memperhatikan
tampilan poster yang dibuat oleh kelompok 1. Kemudian nanti akan saya berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Oke? Sebutkan nama dan nomor presensi, nanti akan kita rekam, akan mendapatkan nilai plus ya. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karyanya berupa e-poster sejarah tentang sistem pemerintahan dari Kerajaan Mataram kuno. Oke, tanpa berlama-lama bisa kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Perkenalkan, saya Ataya Aska Khairiza, absen 3. Saya akan Bani absen 1. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi, sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu Buddha. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, silakan sebutkan nama dan nomor presensi. Perkenalkan, saya Suboga Sawapasi, absen 30 dari kelompok 5, izin bertanya. Bagaimana kehidupan pemerintahan Kerajaan Mataram kuno? Terima kasih. Bagaimana kehidupan kerajaan atau masyarakat dari Kerajaan Mataram kuno? Oke, mau ditamu dulu atau langsung dijawab? Langsung. Oke, silakan. Izin menjawab. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi, sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu Buddha. Oke, bisa dipahami? Cukup. Kalau kita lihat dari posternya, menarik ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, dia menampilkan tentang sebuah peninggalan, yaitu berupa candi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan bisa ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, sebelum nanti kita masuk ke kesimpulan, saya punya soal yang bisa kalian kerjakan berupa materi yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan, yaitu penilaian formatif, bisa kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Oke? Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Baik, setelah kalian tadi mengerjakan penilaian formatif, untuk hasilnya akan saya bagikan di minggu yang akan datang. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Saya yakin karena tadi kalian sudah bisa mengerjakan sebuah e-poster, kalian sudah bisa memahami apa yang menjadi permasalahan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kesimpulan mengenai Kerajaan Mataram kuno, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan agraris yang terletak di sebuah pedalaman wilayah Jawa, tepatnya adalah wilayah Jawa Tengah dan sebagian wilayah daerah istimewa Yogyakarta, berdasarkan hasil peninggalan-peninggalan yang ada berupa prasasti maupun candi. Nah, kerajaan ini secara pemerintahan sangat luar biasa karena memiliki struktur pemerintahan yang sangat tersusun dengan rapi. Itu kan dengan adanya prasasti Canggal begitu. Kerajaan ini kemudian memiliki 2 dinasti atau 2 pemerintahan, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, kemudian dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Namun tidak kemudian menjadikan sebuah permasalahan dari 2 agama tersebut, malah kehidupan masyarakatnya hidup secara berdampingan dan sangat harmonis.
Kemudian kerajaan Mataram kuno ini secara ekonomi menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Karena di wilayah pedalaman yang kita kenal sangat subur dan makmur, itu akan menjadi sebuah nilai plus bagi kerajaan Mataram kuno. Selain itu, kerajaan Mataram kuno juga menjalin hubungan baik dalam sektor perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang lain, sehingga dia tidak hanya berupa sebagai kerajaan agraris, tetapi juga melebarkan sayap, menjalin hubungan baik dalam sektor perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Kemudian berbagai macam informasi berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno itu sangat luar biasa sekali, bisa menambah wawasan dari kita semuanya. Nah, baik, melalui kegiatan pembelajaran ini saya harapkan kalian bisa menambah wawasan kalian, ilmu pengetahuan kalian dalam hal sejarah. Selain itu juga menambah nilai-nilai positif, karena dari kerajaan Mataram kuno ini kita bisa belajar tentang toleransi antar umat beragama, gitu. Sehingga di kemudian hari saat ini kalian hidup secara berdampingan dengan masyarakat luas, tidak hanya beragama tertentu, etnis tertentu, agama tertentu, kelompok tertentu, tetapi kalian tinggal secara berdampingan dengan masyarakat lain. Diharapkan kalian bisa belajar dari yang namanya peradaban, yaitu Mataram kuno. Baik, itu berkaitan dengan kesimpulan. Kemudian untuk minggu yang akan datang, materi kita lanjut ke kerajaan Majapahit. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan kita di minggu ini tentang kerajaan Mataram kuno. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.